Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, The Achiever. Kelas 1D Program Studi Periklanan. Ingin mempresentasikan hasil tugas menganalisis iklan-iklan yang ada di Indonesia 3 tahun terakhir ini. Dengan melandaskan Kitab Etika Pariwara Indonesia dan undang-undang yang terkait. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Lisvia Nadila Wiharja. Nama saya Sarah Al-Hanifah. Saya Yasmin Alivia Putri Asdi. Nama saya Saddam Hussein. Kenalkan, nama saya Gitar Februari Saputro. Dan saya Ahmad Fadilah. Berikut adalah pembahasan dari kelompok kami. Pelanggaran iklan Tashrono Shopee pada tahun 2020 ditayangkan di berbagai TV nasional di jam tayang segmen khusus anak-anak. Iklan yang dimaksud yaitu munculnya komedian Tukul Arwana dengan sekelompok perempuan. Perempuan itu kemudian bergoyang sensual dengan pakaian terbuka di bagian paha dan perut. Pasal dan undang-undang yang terkait kesalahan atau pelanggaran iklan Shopee pada tahun 2020 sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pasal 46 ayat 6 berbunyi, siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya iklan itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak akan membantu terselenggaranya pendidikan nasional yang baik. Pasal 3 yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memberi pernyataan kepada 3 stasiun televisi yang menayangkan iklan Sido Susu. Iklan tersebut dinilai berpotensi melanggar dan tidak pantas tayang karena bertentangan dengan norma kesopanan serta pelindungan terhadap anak dalam P3SPS. Iklan tersebut tidak memperhatikan ketentuan tentang norma berikut, yaitu kesopanan dan kesusilaan serta pelindungan anak, sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI pada tahun 2012. Program iklan tersebut menampilkan adegan seseorang perempuan yaitu Cupi Cupita menyampaikan informasi komersial dengan menggerakkan bagian dadanya. Hal ini melanggar pasal 9 dan pasal 15 ayat 1 SPS KPI. Memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak terkait budaya serta kewajiban program siaran melindungi kepentingan anak. Yaitu iklan Tokopedia. Pelanggaran yang dilakukan Tokopedia adalah yaitu syarat dan ketentuan terlalu kecil dan tidak menjelaskan secara jelas mengenai persyaratannya. Dan pelanggaran itu termasuk dalam pelanggaran etika pariwara Indonesia bab 3 di kolom A tentang tata krama. Dan nomor 1.3 yaitu tanda asteris. Penggunaan tanda asteris juga tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan atau menyesatkan. Dan juga di nomor 1.25 mengenai syarat dan ketentuan yaitu tidak boleh diikuti dengan dan syarat ketentuan harus diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana halayak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. Selanjutnya yaitu iklan marjan. Di bagian video iklan marjan yaitu menyajikan suatu peran antagonis dan juga protagonis. Pada peran antagonis tersebut, peran tersebut melakukan penyanderaan terhadap anak kecil, dan penyanderaan anak kecil itu termasuk pelanggaran pada pasal tata krama di Kitab EPI bab 3, yaitu mengenai tata krama. Pada nomor 1.9 yaitu mengenai iklan tidak boleh menampilkan dengan kekerasan yang merangsang mendorong ataupun memberi kesan membenarkan tindakan kekerasan. Dan juga iklan tidak boleh menganjurkan atau membenarkan atau mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar seperti
menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek anak. Iklan ini menampilkan artis Sophia Latjuba dengan berpakaian ketat, terlihat bentuk tubuhnya lalu bergoyang erotis. Iklan ini dianggap tidak memperhatikan kesopanan. Pelanggaran yang dibuat adalah EPI 1.26 berisi iklan tidak boleh mengandung seksualitas atau erotisme. Iklan ini juga menampilkan Ariel KW dengan dipakaikan handuk oleh orang lain. Ini mengandung pelanggaran EPI 3.3.3 berisi pria maupun wanita tidak boleh dieksploitasi. Iklan ini juga melanggar UU Pasal 9 Ayat 1 SPS KPI tahun 2012 tentang norma kesopanan dan kesusilaan. Yang penting bersih, aman, dan jangan dicuci ulang. Dibukanya tuh gampang, yang sekarang susah, bikin tangan sakit. Kalau bisa sih harganya itu udah sama galon. Bener, masa udah bayar mahal cuma dapat air doang? Dari pembukaan iklan tersebut, terkandung sindiran dari pengguna galon mineral terhadap merek lain. Dari sindiran tersebut melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 berisi tentang larangan persaingan perdagangan tidak sehat. Serta iklan menjanjikan dalam bacaannya 100% aman dari virus. Itu melanggar pasal 9 berisi menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Serta toko dokter yang muncul melanggar EPI pasal 8. Dilarang mengiklankan atau menjadi model iklan kecuali iklan layanan masyarakat. Iklan ini juga melanggar rumus prinsip yang berisi jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Kedua, sejalan dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Ketiga, mendorong persaingan namun dengan cara yang adil dan sehat. Yang selanjutnya adalah iklan chat dari Aquaproof. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh iklan chat Aquaproof yaitu yang pertama, iklan dikemas dalam bentuk berita. Yang kedua, adanya tindak kekerasan. Dan yang ketiga, ada kata satu dalam sebuah iklan tersebut yang bermakna nomor 1. Iklan Aquaproof ini melanggar Undang-Undang Hak Konsumen. Yang pertama yaitu Pasal 4A, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang ataupun jasa. Yang kedua ada Pasal 9A, yaitu menawari sesuatu yang mengandung janji dan yang belum pasti. Dan yang terakhir yaitu pasal 17F, melanggar etika ataupun ketentuan perundang-undangan tentang iklan. Iklan Aquaproof ini juga melanggar ketentuan Kitab Etika Pariwara Indonesia. Yang pertama yaitu 1.2.2, iklan tidak boleh menampilkan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, ataupun kata-kata yang berawal dengan imbuhan ter. Yang kedua yaitu pasal 1.9, iklan dilarang menampilkan tindakan kekerasan, apalagi yang mendorong ataupun membenarkan tindakan kekerasan. Yang ketiga yaitu 1.29 tentang khalayak anak. Dan yang terakhir yaitu 29.2, iklan harus mendorong terciptanya perilaku dan kehidupan sosial yang positif. Selanjutnya ada iklan kacang Garuda. Iklan ini saya temukan di platform media sosial Instagram. Bentuk pelanggaran yang telah dilakukan yaitu iklan menampilkan uang. Yang kedua, adanya penyampaian informasi yang tidak benar. Dan yang ketiga, menyalahgunakan kondisi yang sedang berlangsung. Iklan kacang Garuda ini telah melanggar ketentuan Kitab Etika Pariwara Indonesia. Terdapat pada poin 1.15.4 tentang penampilan uang pada media visual harus disertai dengan tanda spesimen.
yang dapat terlihat jelas. Iklan kacang Garuda ini juga melanggar perundang-undangan perlindungan konsumen. Terdapat pada bab 2 pasal 3, yaitu menciptakan perlindungan konsumen mengenai unsur kepastian hukum dan juga keterbukaan informasi. Yang kedua yaitu bab 3 pasal 4, hak atas mendapatkan informasi yang jujur, jelas, dan terbuka tentang jaminan dan kondisi barang ataupun jasa. Dan yang terakhir yaitu bab 4 pasal 17 ayat 1. Pelaku usaha iklan dilarang mengeksploitasi kejadian yang sedang berlangsung tanpa persetujuan. Iklan selanjutnya ada iklan Travelio yang ditayangkan pada tahun 2021, tepatnya di media YouTube. Dari iklan tersebut terdapat kata-kata, ngapain ngekos, kalau tinggal di apartemen cuma 1 jutaan per bulan. Dari kata tersebut dapat menjatuhkan provider lain, contohnya orang-orang yang membuka kos-kosan. Kenapa? Karena dengan adanya kata-kata tersebut dapat memicu audiens untuk lebih menyewa tempat tinggal di apartemen dan mengabaikan bahkan bisa memandang kos-kosan sebelah mata. Iklan Travelio ini jelas melanggar aturan. Kita bisa lihat pada Kitab Etika Pariwara Indonesia bagian tata krama nomor 1.20. Dan kita juga bisa lihat juga pada Undang-Undang bab 4 pasal 11. Lalu ada iklan Rabani yang ditayangkan pada tahun 2018, tepatnya di billboard. Kita bisa lihat di iklan tersebut terdapat gambar kambing yang memakai hijab dan kata-kata korban tuh gak wajib, yang wajib itu berhijab. Iklan tersebut sangat jelas melanggar aturan, karena dilihat dari gambar kambing yang memakai hijab saja sudah terlihat tidak etis. Masa kambing memakai hijab? Hijab diperuntukkan oleh wanita muslim, bukan diperuntukkan untuk hewan. Lalu dari kata korban tuh gak wajib, yang wajib itu berhijab. Kata-kata tersebut dapat mempengaruhi audiens untuk lebih memilih berhijab daripada berkorban. Padahal berkorban itu juga sangat penting. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tercatat pada Kitab Etika Pariwara Indonesia bagian tata krama nomor 1.7.1, nomor 1.7.2, nomor 1.27. Selain itu, iklan tersebut juga melanggar Undang-Undang bab 3 pasal 4. Iklan billboard email. Pelanggaran iklan yang ditayangkan yaitu mengandung iklan yang tidak bermutu atau tidak menginspirasi, mengandung tindakan seksual, dan berada di tempat umum, bahkan anak di bawah umur dapat dengan mudah melihatnya. Kitab yang dimaksud adalah EPI 2007 pada pasal 1.26, yaitu menyebutkan iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apapun dan untuk tujuan alasan apapun. Pelanggaran Undang-Undang Penyiaran yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penayangan rokok memiliki syarat yang pasalnya yaitu 48.4D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme. Iklan komik herbal tahun 2020. Bentuk pelanggarannya merupakan menggunakan tenaga medis pada iklannya dan terkesan menggunakan alat kesehatan yang sempurna. Dan Kitab EPI yaitu ada pasal 8. Tenaga kesehatan dilarang mengiklankan atau menjadi model iklan obat, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan kecuali dalam iklan layanan masyarakat. Dan pasal yang dilanggar adalah pasal 8C, yaitu membuat berbagai klaim atau kesan bahwa alat kesehatan itu sempurna. Sekian pemaparan hasil analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih.